It's not about bringing the belt back. Like I even said it in there. I go, well, it's not about bringing the belt back. It's about overcoming this adversity. You know, these two losses. Mantan juara featherweight UFC Alexander Volkanovski secara dramatis akhirnya mampu kembali memangku jabatannya yang sempat hilang dari kekuasaannya setelah mengalahkan Diego Lopez sepanjang 5 ronde yang digelar. Dari kemenangannya ini, Volkanovski kembali mengambil kepala pemerintahan di kelasnya setelah sebelumnya mengalami 2 kekalahan penyelesaian secara beruntun. Ini mengartikan The Great masih memiliki kekuatan meskipun usianya saat ini sudah terbilang menjelang uzur. Kemenangan terakhir Volkanovski akhirnya membuat anggapan banyak orang bahwa petarung Australia ini didaulat sebagai petarung featherweight terhebat dalam sejarah promosi UFC. Meski sebelumnya berhasil dibuat tak berdaya oleh Ilia Topuria, akan tetapi Volkanovski sebagai pemegang gelar featherweight sebanyak 2 kali. Meski demikian, ada keuntungan lain dari kepergian Topuria dari kelasnya yang akhirnya mengantarkan Volkanovski untuk tantangan gelarnya kembali. Ancamannya datang dari pesaing Meksiko, Diego Lopez, yang sebelumnya diprediksi banyak orang mampu membuat luka untuk yang berikutnya bagi The Great. Hal ini disebabkan Lopez berhasil mengalahkan Brian Ortega, selain rekor 5 kemenangannya secara beruntun. Volkanovski dan Lopez menghadapi beban dan tugas yang cukup berat sebelum pertarungan mereka dimulai di UFC 314. Karena di acara sebelumnya, ada beberapa kemenangan penyelesaian yang mengesankan yang datang dari kemenangan Paddy Pimblett, Gene Silva dan Dominic Reyes, serta 1 kemenangan dominan dari Yair Rodriguez melawan mantan bintang Bellator Patricio Pitbull. Memulai pertarungan mereka, Lopez lebih memilih pendekatan yang cukup terukur untuk memulai pertarungan 5 ronde pertamanya di UFC. Namun setelah Volkanovski menemukan keberhasilan awal dengan tendangan rendahnya, tidak butuh waktu lama bagi kedua pria tersebut untuk mulai saling menyerang dengan beberapa kombinasi pukulan besar mereka. Volkanovski memutuskan untuk mengubah keadaan di akhir ronde dengan membawa pertarungan ke atas matras. Dan di saat Lopez mengangkat kakinya untuk melakukan submission, The Great mampu mengakhiri ronde pembukaan dengan beberapa pukulan ground and pound yang cukup kuat yang membuat Lopez mengeluarkan darah. Keduanya pun terlibat dalam pertarungan serangan bolak-balik yang terjadi hampir di sepanjang ronde kedua sebelum Volkanovski mendaratkan pukulan keras dan dilanjutkannya dengan cepat mengunci Lopez di sepanjang ring. Kembali ke tengah oktagon membuat serangan berlanjut dan keadaan berubah tiba-tiba di akhir ronde ketika Lopez menjatuhkan Volkanovski tepat sebelum bel berbunyi. Kedua petarung mengalami beberapa luka di wajah saat mereka maju untuk memulai ronde ketiga. Volkanovski terus melancarkan serangan yang dahsyat, tetapi jelas bahwa knockdown di akhir ronde kedua secara signifikan meningkatkan kepercayaan diri Lopez saat ia mencari pertukaran serangan yang dapat mengubah pertarungan. Tempo pertarungan tetap tinggi saat memasuki ronde-ronde final. Dan di pertengahan ronde keempat, situasi berubah lagi saat Volkanovski menerima pukulan di mata yang diikuti oleh pukulan uppercut besar yang membuatnya sempat mundur. Tim komentator mencatat bahwa segala sesuatunya berpotensi terikat pada kartu skor menjelang ronde final. Namun setelah 5 menit di ronde terakhir yang ketat, Volkanovski lah yang mematahkan kutukan UFC dan merebut kembali sabuk featherweight melalui keputusan bulat. Meski kemenangan di kartu utama ini tidak berakhir dengan penyelesaian, akan tetapi dari segi tampilan yang menghibur, pertarungan mereka ini bisa dikatakan sebagai tontonan yang paling menarik di UFC 314. Pasalnya peluang Lopez untuk meraih gelar sempat datang setelah menjatuhkan Volkanovski, namun Volkanovski juga mampu membalasnya selain mendominasi dari jumlah serangan yang dilancarkannya. Dari kekalahannya ini, Lopez kini mencatatkan 2 kekalahannya. Setelah sebelumnya satu-satunya kekalahan yang diraihnya datang dari Movsar Evlov dalam pertarungan yang sengit pada tahun 2023. Dan bagi Evlov sendiri, siapapun yang menang di antara pertarungan gelar UFC 314 merupakan satu bentrokan yang berikutnya untuk menantang gelar. Klaim ini berdasarkan dari keputusan Volkanovski dan Lopez sebelum mereka saling berdansa di oktagon.
Dan itulah mengapa usai kemenangan The Great, Movsar langsung memberikan ucapan selamatnya kepada kepala pemerintahan mereka yang baru di media sosialnya. Namun dibalik dari ucapan selamatnya itu, Movsar menambahkan kata-katanya dengan menagih janji manis dari Volkanovski dengan mengatakan, "Sekarang mari kita lihat seberapa besar kata-katamu." Cuitannya ini tentunya mengingat pernyataan Volkanovski yang sebelumnya menilai layak bagi Movsar untuk menantang gelar. Dan pada saat itu The Great mengatakan jika dia menang akan memastikan untuk memberikan kesempatan kepada Movsar sebagai penantang gelar yang berikutnya. Rencananya ini juga dikuatkannya ketika memutuskan akan menggelar pertahanan gelarnya yang pertama setelah UFC 314 pada bulan September. Namun setelah meraih gelarnya, Volkanovski memiliki dua arah untuk lawan yang berikutnya yang dijelaskannya usai kemenangannya di acara konferensi pers dengan mengatakan, "Yair tampak hebat. Aku dengar dia bilang dia ingin perebutan gelar. Dia orang baik. Aku sangat menyukainya. Jika UFC ingin memberikannya kepadanya, aku tidak akan menolaknya." Jujur saja, sebelum pertarungan itu aku tidak mengira dia akan mendapat kesempatan. Aku akan jujur tentang itu. Namun sekarang jika dia menelepon, aku tidak akan menjadi orang yang mengatakan tidak. Aku serahkan semuanya pada UFC. Jelas kalian punya petarung seperti Movsar yang tidak terkalahkan. Aku ingin sekali menang tanpa kekalahan. Beginilah katanya dengan ungkapan adanya calon lain selain Movsar yang menjadi pilihannya setelah kemenangan terbarunya di UFC 314. Selain itu, Volkanovski juga mengklaim bahwa jika keadaannya baik-baik saja, sang juara ini berharap bisa mempertahankan gelarnya pada bulan Juli yang akan datang. Namun sepertinya itu agak tertunda, di mana dia tidak menyangka mendapat banyak pukulan dari Lopes, yang mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk pemulihannya. September, kalau semuanya baik-baik saja, sejujurnya aku mungkin ingin melakukannya lebih cepat dari itu. Itu mungkin pertarungan kedua, jadi kalau aku baik-baik saja, mungkin aku bisa bertarung pada bulan Juli dan kemudian September. Kami bisa melakukannya. Movsar. Kalau mereka mau melakukannya, perputaran cepat dengan Movsar kalau tanganku tidak cedera. Kata Volkanovski kembali menambahkan kapan waktunya dia akan mempertahankan gelarnya. Melihat dari kemenangannya melawan Lopes di UFC 314, Volkanovski sebenarnya terkesan tidak memiliki kekuatan seperti di saat masa emasnya sebagai kepala gerbong divisi featherweight. Namun tingkat pertahanan takedown Volkanovski masih cukup meyakinkan di saat tempo serangannya yang terlihat cukup menurun. Mungkin dari hal inilah yang menjadi alasan bagi Islam Makhachev untuk menuliskan ucapan selamat dengan menyebut The Great sebagai legend divisi featherweight. Lopes sendiri memiliki penurunan kecepatan serangannya sejak memasuki ronde keempat. Dan situasi ini semakin bagus dimanfaatkan Volkanovski untuk menumpuk raihan poin jika situasinya berakhir dengan keputusan dari Dewan Juri. Hal lainnya adalah mental juara dan tingkat pengalaman di pertarungan puncak Volkanovski yang beraura positif. Meskipun The Great berulang kali mendapat ancaman dari lawannya, namun kelas semangat juangnya masih belum berukuran di bawah standar. Situasi ini membuat Lopes sedikit bingung dan meningkatkan rasa penasarannya. Hingga di akhir pertarungan, irama permainan penantang gelar Meksiko itu semakin terbuka. Meski demikian, sang juara 35 tahun ini mengakui jika dia mengalami kerusakan pada mata kirinya. Lopes menghantam satu pukulan tangan kanan yang keras ke arah wajah Volkanovski hingga membuat Volk terjatuh, seperti yang diakuinya dengan mengatakan, Yeah, like I completely lost vision in my left eye. Yeah. It was a good shot and then I just could not see and I was like trying to get it back and it was just completely gone. Slowly come back a little bit, at least most of the fight I could at least see the little blur, which helped. Because it went from nothing, I was like, oh shit, this ain't good. But then the little blur made, so then I got me... Nah, setelah kembali sebagai juara, Volkanovski kini dituntut untuk mempertanggungjawabkan dari ucapan sebelumnya yang menilai Movsar layak untuk menantang gelarnya. Namun setelah muncul nama baru lainnya Yair Rodriguez untuk tantangan gelarnya, apakah The Great akan menepati janjinya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.